dan sholawat serta salam untuk inspirator kita, kebanggaan kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, semoga kita bisa membawa kemuliaan rahmat karunia bagi ayah dan ibu kita. Amin. Dengan ini banter, keluarga kita dapat mantu Amin. Dan saya Pak Jimmy, Ustaz Andri dan ibu semua, saya singkat saja akan berbagi bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita agar bisa menampilkan keindahan Islam lewat karya dan kontribusinya ya. Dan hal pertama, jadi saya dulu mungkin boleh sedikit berbagi ya. Saya dulu di SD itu bapak saya bilang nanti SMP masuk SMP 3 malam. Dulu sebelum generasi kan kepingin SMP 3 ya anak-anak ya. Saya diterima nomor 371 dari 377. Itu bapak bisa sudah syukuran nasi kuning buat 1 RT ya. Dari SMP saya bilang nanti SMA masuk SMA 3 malam. Waktu itu alhamdulillah saya diterima di kelas akselerasi. Nah susahnya di sini dari SMA 3 ingin kita dokteran Brawijaya Bapak. Yang diterima biasanya tanpa tes ya itu tiap tahun cuma 1 anak dari SMA 3. Baik masuk SMA 3 kan mungkin tahu ya dulu ya negara-negara kan. Saya Sudah masuk sana itu kompleks. Saya ingin masuk dokter Brawijaya tanpa tes dan biasanya cuma 1 anak. Saya jaga supaya juara kelas. Sampai suatu ketika ada ujian lari di sekolah, lari saya nggak pernah paling cepat sebelumnya, tapi karena saya ingin sekali masuk kedokteran dalam keadaan sakit saya bisa lari paling cepat ketika itu. Dan saya bersyukur akhirnya diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Saya akan membagikan satu nilai yang penting ya, termasuk mungkin Bapak Ibu sering pernah dengar ketika saya diundang oleh Raja Inggris ya. Raja Charles dikasih beasiswa di kampus terbaik dunia, one year mentoring di Cambridge University, dan pulang dapat sangung ya dari kerajaan Inggris ya. Lalu Presiden Rusia siapa? Vladimir Putin ya. Tapi ini sebelum perang-perang saya. Jadi saya diundang ngeteh langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, termasuk oleh John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat, Putri Mahkota Denmark, dan tokoh-tokoh dunia lain. Jadi kalau sekarang lagi tren dagangan pusat, nyumpang sangat pro dagangan internasional ya Bapak Ibu ya. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Saya sama seperti anak-anak jenengan. Saya tinggal di Purwodadi Blimbing ya, jauh dari ibu kota dan hidup dunia. Hikmahnya apa yang kita lakukan? Mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya memberhasilkan anak-anak kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nah, apa yang dibutuhkan anak-anak kita untuk bisa mencapai? Yang pertama, yang menurut saya tidak kalah penting adalah bagaimana kita mampu bahasa Jawanya getu ya, atau konsisten. Saya kasih contoh ya. Saya baru-baru ini buat program namanya Malang Cerdas. Mungkin ada yang pernah bertemu saya di sana kan. Saya bagikan sekitar 506 beasiswa untuk pelajar-pelajar di Malang Raya agar bisa kuliah secara gratis. Dan alhamdulillah banyak adik yang sekarang bisa kuliah gratis di Brawijaya, UM, IPS, UNS, ABM, Unmer melalui beasiswa Malang Cerdas. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silva Huria Fitri sebagai awardee beasiswa dari Malang Cerdas. Saya Abdullah Zimanaki, penerima beasiswa Malang Cerdas. Saya Intan Nuraini Setiasi, saya penerima beasiswa Malang Cerdas. Saya Ihsan Tasrik, salah satu awardee beasiswa Malang Cerdas. Saya Muhammad Agus Irfanto, penerima beasiswa Malang Cerdas. Beasiswa dari Malang Cerdas. Kemudian atas izin Allah saya berhasil diterima dan lolos untuk menerima beasiswa dari Malang Cerdas. Saya bertemu dengan Dr. Gamal dan Malang Cerdas. Mereka menawarkan program yang menarik, yaitu beasiswa kuliah. Setelah saya melalui serangkaian seleksi beasiswa, alhamdulillah saya bisa berkuliah di kampus ABM STI Malang Suara tanpa mengeluarkan biaya spesial pun hingga lulus nanti. Jadi penting tidak anak-anak kita sekolah tinggi Bapak Ibu? penting. Jihadnya panjenengan itu adalah jihad pendidikan buat anak. Ini penelitian. Semakin tinggi tingkat pendidikan anak-anak kita, semakin tinggi rata-rata pendapatan yang diterima di kemudian hari dan semakin kecil angka pengangguran. Jadi kita sekarang harus berpikir di mana anak-anak kita nanti itu jadi pribadi yang kokoh, tangguh, kompetitif. Dia bisa bersaing, dia bisa kompetitif itu ketika ada anak-anak lain mungkin yang mohon maaf punya pola pikir orientasi yang berbeda dengan teman-teman atau bapak ibu yang mungkin punya orientasi keagamaan yang kuat ya, dia mampu gitu, menunjukkan karakter lalu memberikan kompetensi yang luar biasa. Nah ini penelitiannya ya. Jadi semakin tinggi gelarnya, pendapatannya semakin kecil, semakin tinggi gelarnya semakin kecil angka pengangguran.
Jadi, oleh kita masuk yang kedua, kami punya program namanya Gamal Wish to School. Jadi saya memecahkan rekor mengunjungi 247 sekolah Semarang Raya. Jadi kalau dulu saya ke Inggris, Rusia, Jerman, Amerika gitu, sekarang ke Kalipare, Romengan, Dolomulyo, akhirnya ya. Dulu wangi-wangi gitu, baru sekarang baru Semarang ya. Kalau orang dengan 506 beasiswa yang kami bagikan ataupun 247 sekolah yang saya kunjungi, mungkin terdengar biasa. Tapi bagi saya dan tim butuh perjuangan dan pengorbanan luar biasa, Bapak Ibu. Kami berangkat jam 4 pagi, kembali jam 3 dini hari ya. Kita punya prinsip, lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan. Jadi disiplin itu senjata apa yang dimiliki anak-anak jenengan, dan itu adalah jembatan antara cita-cita anak Bapak Ibu dengan pencapaiannya. Jadi yang pertama, sekolah tinggi Bapak Ibu ya. Berikan yang terbaik. Dulu bapak saya dijual tanah itu tuh supaya saya itu bisa kuliah di kedokterannya. Dan yang kedua tadi persisten, konsisten, getu istilahnya itu ya. Jadi persisten konsisten itu begini. Anak-anak itu targetnya jelas apa yang mau dicapai. Lalu dia fokus. Itu penting, fokus. Jadi jangan terlalu banyak yang dia kerjakan itu. Fokus, dia kerahkan waktu, tenaga, pikiran, sumber daya untuk mencapai dalam tempo singkatnya. Jadi itu yang kedua ya. Dan yang ketiga menurut saya tidak kalah penting ya, dalam konteks itu adalah bagaimana anak-anak bagaimana mengamalkan persisten ini ya. Misalkan dulu saya ingin jadi inspirator Bapak Ibu, nggak ada yang ngundang gitu ya. Betul kan? Saya mulai dikasih kesempatan ya. Terus saya datang ke ruangan dosen saya bilang, "Dok, saya ingin jadi inspirator kayak dokter." Sampai saya terbawa mimpi bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Masya Allah. Kalau orang lihat ini kayaknya enak banget ya, tapi orang nggak lihat Bapak Ibu. Saya butuh konsisten selama 4 tahun untuk bisa berdiri di panggung dunia. Atau ketika tadi terima penghargaan misalkan di interview, orang cuma lihat tuh Dokter Gamal dikasih penghargaan di Peru, Jerman, Inggris, dan berbagai negara. But people don't see what really happen. Orang nggak lihat apa yang sebenarnya terjadi ya. Jadi saya tuh kunjungi puluhan negara Bapak Ibu, sampai nggak ada yang bikin liburan ke Laos, Kamboja. Dan itu saya datangin Bapak Ibu. Di benua Amerika, di Amerika Serikat, Peru, Meksiko, di benua Asia, di Asia Tenggara ini cuma Vietnam aja yang saya datangin gitu. Dan berbagai negara Eropa. Jadi itu kunci yang kedua tadi, persisten, dan kali persisten dan konsisten. Dan yang terakhir ya, nggak kalah penting menurut saya adalah orientasi yang tepat buat anak kita Bapak Ibu. Jadi benar jangan pikir bekerja keras tapi jangan memberangkatkan ikhtiar. Ibu itu kunci keberhasilan. Di balik laki-laki berhasil ada istri yang cerewet ya. Jadi saya mungkin sedikit cerita tentang ayah dan ibu saya Bapak Ibu ya. Masya Allah sekali ibu saya kalau saya berangkat dari rumah ya, saya cium tangan ibu saya, beliau angkat tangannya sama Allah ya, beliau berdoa mau beliau sudah di dapur, beliau sedang usaha batik ya, beliau sedang mengurus pekerjaannya, atau beliau angkat tangannya dan berdoa. Karena saya suruh duduk dulu, mami doakan dulu, baru tahu berangkat. Kalau saya mau ujian, apa pertanyaan ujian? Nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, mami di atas sajadah. Waktu saya menghargai aja Inggris Bapak, bayangkan saya harus mengalahkan 511 orang dari 90 negara. Dipilih cuma 1 orang. Itu jam 1 di sini, saya nunggu itu sampai jam 1 ya. Beliau betul-betul di sejarah waktu saya presentasi itu sederhana, tapi memberikan kepercayaan diri yang luar biasa buat saya. Karena orang yang percaya diri bukanlah sekedar orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersama. Jadi kalau ada anak berhasil, jangan lihat anaknya, lihat siapa orang tuanya. Jadi yakinlah Bapak Ibu, 1 di antara 3 amal yang paling Allah cinta itu anak yang berbakti pada orang tua. Dan 1 di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia selain pemimpin yang zalim itu adalah anak yang durhaka pada orang tuanya. Dan sebagai penutup ya,
penting buat kita setelah tadi ya anak-anak itu pendidikannya bagus, mentalnya tadi ya persisten, disiplin, ya. Lalu ibu-ibu punya peran ya. Dan yang keempat yang nggak kalah penting adalah punya orientasi yang tepat. Ini contoh seorang ustazah yang memberikan banyak hikmah untuk masyarakat Indonesia. Itu yang meninggal. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. Jadi beliau meninggal dunia di tempat yang beliau sedang membaca ayat Allah. Dari beliau kita belajar. Kalau kita renung dalam sebetulnya orang yang paling cerdas itu adalah orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanannya. Ya, betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang bermaksiat saat kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur. Ya. Kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, keindahan paras, apapun yang telah anak kita miliki, semuanya akan ditinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya seolah-olah dan ingin hidup selamanya, sehingga kita mengutamakan dunia yang fana ini. Pesan terakhir dari saya Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama ya, orang sering nanya sama saya, penasaran Gamal, kok bisa diapresiasi tokoh-tokoh dunia? Satu hal yang saya yakini, Allahul Latifun bi ibadihi, Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat dan kebaikan yang kita tuju, maka yakinlah ya, dunia ini akan datang dalam keadaan tunduk. Dan terakhir Bapak Ibu, 10 anak soleh itu gini, 1 anak tidak soleh lebih berat dibandingkan 10 anak soleh, betul lah? Punya 1 anak tidak soleh itu beratnya luar biasa. Biar punya 10, 20 misalkan ya, ada tapi soleh semua, itu ringan sekali untuk kita. Nah oleh karena itu masa anak kita sekarang itu ibarat matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Saya tutup dengan pantun dijawab cakep ya, Bapak Ibu. Ustaz Andri yang perhatian dan baik. Mas Pradana yang ganteng dan gagah. Mari menjadi orang tua terbaik. Kita bantu anak meraih prestasi dunia. Amin. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.